Episode 12. Aku ingin memilikinya. Apa kamu tidak bisa bekerja dengan benar? Hah? Bagaimana kamu bisa menumpahkan air? Gadis cantik itu kesal dan tak terima jika gaunnya harus dikotori oleh seorang pelayan. Dia bernama Nasya, putri dari seorang pengusaha minimarket. Dia manja dan sombong. Maaf Nona, saya benar-benar tidak sengaja. Pelayan itu tertunduk karena telah melakukan kesalahan. Maaf, seenaknya saja minta maaf. Ini pakaian yang berasal dari butik mahal tahu. Gajimu saja tidak cukup untuk membayar biaya laundry gaunku ini. Dasar pelayan rendahan. Nasya terus saja teriak karena kesal dan pelayan itu mulai menitikkan air mata. Para tamu lain juga mulai berkerumun di sekitar mereka setelah mendengar suara keributan. Nona, kukira kamu ini terlalu berlebihan. Dia sudah minta maaf padamu, kenapa harus membuat keributan? Bajumu saja hanya sedikit terkena noda minuman. Kenapa harus dipermasalahkan? Emily yang kesal dengan sikap sombong Nasya itu, mulai membuka suara. Dia terlihat tenang dengan nada bicara yang dingin. Maaf Nona, Anda tidak perlu ikut campur, aku tidak seperti Anda, meskipun baju Anda kotor karena noda minuman. Anda tidak mempermasalahkannya, karena aku yakin itu hanya baju butik biasa. Sedangkan gaunku ini aku pesan khusus dari perancang ternama. Nasya terus saja menyombongkan diri. Gaunmu, desainer ternama, yang benar saja, gaunmu ini hanyalah gaun dengan rancangan model lama. Untuk apa disombongkan? Jangan samakan harga gaunmu dengan punyaku. Karena jelas ini sangat berbeda. Bahkan harga gaunmu tidak cukup untuk biaya laundry bajuku. Kamu lihat ini. Emily menunjukkan label baju yang ada di samping kiri gaunnya pada Nasya. Itu adalah salah satu model baju dengan rancangan desainer ternama yang harganya sangat fantastis. Dibuat dari sutra asli yang lembut dan ada butiran mutiara kecil di sekelilingnya. Nasya ternganga tidak percaya dengan apa yang dilihatnya, dia tidak bisa berkata apa-apa lagi. Jadi sudah jelas Nona, di atas langit masih ada langit. Jangan terlalu sombong dengan dirimu sendiri. Emily berbisik di telinga Nasya. Kemudian dia berbalik dan berkata, pesta yang membosankan. Nasya yang merasa dipermalukan hanya diam sambil mengepalkan tangan, menatap Emily yang mulai menjauh sambil bergumam. Berani-beraninya kamu mempermalukanku. Lihat saja suatu saat nanti aku pasti akan membalasmu. Emily berjalan keluar dari kerumunan dan berlalu meninggalkan pesta. Aku benci pesta orang kaya seperti ini. Lebih baik aku jalan-jalan saja. Biru yang terus memperhatikan Emily melihatnya berjalan keluar meninggalkan pesta. Aku pulang duluan. Sekali lagi selamat atas kepulanganmu. Alex, kamu bawa mobilku saja. Biru berpamitan kepada Ryan kemudian melemparkan kunci mobil kepada Alex dan berjalan dengan cepat untuk mengejar Emily. Dengan kakinya yang panjang dan langkahnya yang besar, tidak sulit baginya untuk segera mengejar Emily. Hei Emily! Biru sedikit meninggikan suara memanggil Emily. Emily yang sedang berjalan di trotoar menghentikan langkahnya setelah mendengar suara yang memanggil namanya. Dia membalikkan badan dan menatap pria yang memanggil namanya. Emily sedikit mengerutkan kening, menatap pria yang bertubuh tinggi dan kekar dengan langkah besar berjalan ke arahnya. Dengan hanya diterangi lampu jalan, wajahnya tidak terlihat begitu jelas. Siapa dia? Kenapa dia tahu namaku? Emily memicingkan mata menatap dengan seksama pria itu. Kamu memanggilku. Apa kita saling kenal? Emily bertanya dengan sopan, tapi tatapannya terlihat dingin dan tidak bersahabat. Biru terkejut mendengar pertanyaan yang dilontarkan Emily. Apa? Dia tidak mengenalku. Padahal baru tadi siang kami bertemu. Rupanya, ada juga wanita yang langsung melupakanku begitu saja.
Aku biru, tadi siang kamu menolongku saat mobil yang ku bawa mogok di pinggir jalan. Terang biru dengan begitu tenang. Apa kamu begitu cepatnya melupakan wajah seseorang? Biru bertanya lagi dengan sedikit senyum di bibirnya. Terlihat Emily sedikit berpikir setelah mendengar penjelasan biru. Oh iya, kamu pria yang menggunakan mobil sport itu kan? Bagaimana? Apa mobilmu sudah dibawa ke bengkel? Emily bertanya dengan ceria, berbeda sekali dengan Emily yang tadi di pesta. Biru mengernyitkan dahinya seraya berpikir. Gadis ini sungguh aneh. Bagaimana bisa cara bicaranya berbeda jauh dengan Emily yang ada di pesta tadi? Tadi dia begitu elegan dan dingin. Sekarang dia terlihat periang dan polos. Mobilnya sudah diderek ke bengkel. Sepertinya yang kamu katakan benar dengan masalah mobilnya. Tapi entahlah, aku tidak mengerti. Bukan urusanku juga. Biru berkata sambil mengangkat kedua bahunya. Emily tertawa melihat reaksi biru. Haha, kamu ini lucu sekali. Dasar pria tidak bertanggung jawab. Bisa menggunakannya tapi setelah rusak, tidak bisa memperbaikinya. Mana ada teman yang seperti kamu. Lepas tangan begitu saja setelah meminjam barang orang lain. Haha. Biru semakin terpana melihat tawa bahagia Emily. Seakan Emily disinai bulan. Dia terlihat begitu bercahaya. Gadis ini sungguh alami berada di dekatku. Dia tidak menjaga image-nya ataupun ingin terlihat anggun di depanku. Aku ingin memilikinya.